Masih terkait dengan si jago merah, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini meludeskan sebuah rumah warga yang tidak berpenghuni. Api yang muncul di kawasan Jalan Kalibata Ujung, Kecamatan Jekan Raya ini dengan cepat meluas bahkan nyaris menghanguskan gedung sarang burung walet dan juga permukiman warga di sekitarnya. Kobaran api tampak membumbung tinggi disertai kepulan asap tebal. Cuaca panas yang disertai angin kencang membuat si jago merah dengan cepat merambat ke lahan-lahan di sekitarnya yang sudah mengering. Petugas gabungan bersama sejumlah relawan pemadam kebakaran segera turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus penyekatan guna mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar titik kebakaran. Namun, upaya pemadaman tidak berjalan mudah. Minimnya sumber air di lokasi menjadi kendala utama bagi petugas untuk menjangkau titik-titik api yang terus menyebar. Sebagian petugas bahkan terpaksa padamkan api secara manual menggunakan dahan pohon. Yang mengejutkan, lahan yang terbakar diduga kuat sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal. Lantaran salah satu relawan pemadam kebakaran mengaku sempat melihat sosok mencurigakan berada di lokasi saat api masih kecil. Orang itu juga melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis trail setelah membakar lahan di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat ini kondisi karhutla di Kota Palangkaraya kian mengkhawatirkan. Tiba-tiba angin tuh ke sini. Awalnya ngarah ke sana, tiba-tiba ke sini sampai sekarang. Untuk kondisi saat ini masih melakukan tahap pemadaman. Sebelumnya ada orang, kami kan habis madamin api di belakang Kalibata Ujung. Kami arah pulang, tiba-tiba ada orang menggunakan motor trail. Mau ngarah pulang. Api itu masih kecil, tiba-tiba membesar, dia kabur langsung. Mau kami kejar nggak sempat. Ini sudah terbakar berarti? Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada jurnalis Berita 1 Andre Faisal yang siap untuk melaporkan. Selamat siang Andre, bisa Anda jelaskan seperti apa perkembangan terkini saat ini? Apakah api sudah semakin meluas atau seperti apa sejauh ini? Silakan Andre. Baik Rolando dan pemirsa Berita 1 dimanapun Anda berada, perlu kami kabarkan bahwa saat ini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya belum ada mengalami penurunan secara intensitas. Hingga saat ini sejumlah wilayah yang ada di Kota Palangkaraya mengalami kemunculan titik-titik api baru seperti di wilayah Kecamatan Jakarta. Kemudian hingga saat ini status tanggap darurat karhutla yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya yang berlaku sejak tanggal 28 Juli 2026 lalu sebentar lagi akan berakhir, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2026. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan bahwa pada hari ini pemerintah Kota Palangkaraya bersama BPBD Kota Palangkaraya dan stakeholder terkait akan menggelar rapat untuk menentukan atau perpanjangan status tanggap darurat karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Rolando. Baik, tindakan dari pemerintah daerah saat ini untuk proses pemadaman api apa saja, Andre? Baik, Rolando, untuk penanggulangan atau pencegahan dan pemadaman karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya, saat ini dari pihak BPBD sendiri mengalami kekurangan personel untuk melakukan pemadaman, di mana saking banyaknya titik-titik api yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya membuat personel yang ada di lapangan atau satgas yang ada di lapangan itu terpecah, di mana ada beberapa regu yang sedang melakukan pemadaman di wilayah tertentu. Kemudian ada laporan dari warga bahwa ada api yang mendekati pemukiman atau mendekati kompleks perumahannya, sehingga tim di lapangan harus membagi personel untuk melakukan pemadaman. Namun di dalam proses pemadaman ini terdapat sejumlah kendala bagi petugas di lapangan, yaitu minimnya sumber air untuk melakukan pemadaman, sehingga tim yang ada di lapangan terpaksa mengandalkan suplai air dari truk-truk tangki. Namun ketika untuk menuju titik kebakaran ada jalan yang tidak bisa dilewati oleh truk tangki, sehingga tim di lapangan
berupaya untuk menyambung selang air dengan jarak yang begitu jauh sehingga agar bisa memadamkan titik api yang ada di wilayah tersebut. Rolando. Baik, Andre. Jadi apa benar relawan ini sempat melihat ada orang yang mencurigakan begitu yang sengaja membakar lahan? Seperti apa kebenarannya, Andre? Baik, perlu kami sampaikan bahwa pada saat penanganan karhutla yang ada di Jalan Kalibata itu ada relawan yang menduga ada pelaku atau seseorang yang melakukan pembakaran lahan secara sengaja, karena waktu mereka melakukan pemadaman mereka ada melihat seseorang yang menggunakan kendaraan dan meninggalkan api. Ketika itu api itu masih kecil. Nah, ketika mereka sebagian berusaha untuk memadamkan api yang menyala tadi, sebagian melakukan pengejaran namun tidak sempat. Begitu, Rolando. Jadi artinya sampai sekarang belum ada informasi bahwa pelaku pembakaran ini tertangkap atau terduga pelaku kebakaran ini dimintai keterangan oleh polisi. Belum ada informasi terkait hal itu ya. Baik, Andre. Nah, apakah tindakan pihak kepolisian selanjutnya atas adanya dugaan ini? Apakah memang pemadam ini sudah mendapatkan akses tambahan juga untuk air untuk padamkan kebakaran karhutla? Seperti apa, Andre? Baik, Rolando. Untuk tindakan hukum terhadap aksi pembakaran lahan yang secara disengaja, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi secara detail dari pihak kepolisian, khususnya dari pihak Polresta Palangkaraya maupun Polda Kalteng. Namun beberapa waktu lalu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan telah memberikan instruksi kepada personelnya di lapangan agar setiap terjadi kebakaran atau karhutla yang muncul, personel harus segera melakukan penyelidikan. Kemudian memeriksa siapa pemilik lahannya, kemudian harus memintai keterangan apabila diketahui siapa pemilik lahan yang lahannya terbakar. Begitu, Rolando. Baik. Jadi masih diusut lah seperti itu ya. Nah, terkait dengan pihak pemadaman, apakah sudah mendapatkan akses tambahan untuk air begitu, Andre, untuk padamkan kebakaran karhutla ini? Seperti apa? Baik, Rolando. Berdasarkan informasi atau pantauan kami di lapangan, untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat, pihak BPBD Kota Palangkaraya terpaksa membuat sumur bor di titik-titik lahan yang kawasannya luas terbakar, begitu. Hal ini dikarenakan karena sumber air di lokasi lahan yang terbakar itu hampir sudah tidak ada lagi atau mengalami kekeringan akibat musim kemarau ini, Rolando. Baik, kita berharap tentunya kebakaran ini tidak terus meluas begitu ya, dan kita berharap bahwa kebakaran ini bisa terus ditangani dengan baik dan pemadam kebakaran juga bisa menemukan sumber air agar bisa segera mempercepat proses pemadaman di sana. Terima kasih Andre Faisal atas laporan Anda langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat bertugas kembali, tetap jaga keselamatan dan kesehatan di sana.